Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia memberikan hidup yang kekal. Jadi pilih dia dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal itu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan senantiasa menyertai kita sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap menjadi hamba yang setia kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu berdamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Jadi tema kita adalah syarat-syarat menjadi utusan Allah. Yang pertama, kepada pribadi itu jelas ya. Kalau orang yang telah menerima Yesus itu, dikatakan oleh Alkitab, kita yang pertama, syarat yang pertama itu harus ada takut akan Tuhan. Artinya kita sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, kita sudah menerima Dia sebagai pembebas kita, kita sudah terima Dia dalam sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan itu akan senantiasa berjalan dalam ketaatan dan menyenangkan hati Allah sepanjang umur hidupnya. Dan kalau bayangkan kalau orang yang tidak takut akan Tuhan lalu memberitakan Injil, orang akan katakan begini, perilakumu saja nggak benar, tapi kamu mau menolong orang. Itu sebabnya firman Allah itu tajam, bagan pedang bermata dua. Jadi bermata dua itu, dia satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke depan itu untuk lawan kita bicara, satu ke belakang. Jadi nggak ada yang hebat di hadapan firman Allah. Yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Yang sanggup membedakan pertimbangan dan maksud hati kita. Jadi itulah sebabnya yang pertama ditempatkan di dalam sebagai utusan Allah, kita harus takut akan Allah. Yang kedua, dapat dipercaya. Bayangkan kalau informasi yang tidak akurat kita sampaikan. Satu contoh informasi yang tidak akurat, Yesus itu bukan Juru Selamat. Sementara Alkitab mengatakan dia Juru Selamat. Atau dia manusia 100% saja, tidak menjadi Tuhan 100%. Alkitab mengatakan dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Kalaupun ada orang-orang yang menyimpangkan kebenaran itu, biarkan saja. Tetapi itu pentingnya kita mengerti firman Allah. Kita harus menyampaikan hal-hal yang akurat yang dapat dipercaya. Sehingga berita-berita yang kita sampaikan adalah berita-berita tentang kelepasan, tentang penebusan, tentang kasih, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita berharap kepada orang-orang yang mendapatkan kesempatan mendengarkan kasih karunia, ataupun engkau sedang mendengarkan tayangan ini, engkau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Engkau ditolong oleh Tuhan, pikiranmu dibukakan, dicerahkan oleh Tuhan, sehingga hatimu mengalami pencerahan dari Tuhan. Dan kemudian Allah memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupmu, yaitu dirinya sendiri. Dan kalau Roh Kudus tidak hadir dalam kehidupan seseorang, dia tidak akan dapat dipercaya. Dan itu sebabnya orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu sebabnya kalau kita melihat bagaimana pelayan gereja mula-mula, orang-orang yang melayani diakonia itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah penuh Roh Kudus, penuh iman, perbuatan baik dan lain sebagainya. Karena bagaimana mungkin dia akan menyampaikan berita yang betul-betul luar biasa sementara dia tidak dapat dipercaya.
itu akan menjadi bumerang. Itu akan bisa membawa hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, cakap mengajar. Ya, jadi pemberita syarat yang ketiga untuk menjadi utusan Allah itu cakap mengajar. Jadi dia harus tahu pokok-pokok iman dalam Kristus. Jangan dikatakan bahwa percaya pada Yesus kita tidak selamat. Karena ada kan yang mengatakan demikian. Sementara kita katakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, sebanyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan, mereka tidak akan dipermalukan. Jadi yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah hanya manusia Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan kita untuk bisa berdamai dengan Allah. Apa yang kita bisa, itu sebabnya Tuhan tidak melihat kegagahanmu, Tuhan tidak melihat mancungmu, Tuhan tidak melihat warna kulitmu, engkau berjenggot atau tidak berjenggot. Nah, Tuhan gak ada itu, gak ada urusannya dengan itu. Sunnah atau tidak sunnah. Gak ada hubungannya dengan itu. Tetapi ketika engkau hidup percaya kepada Yesus, Allah Bapa itu melihat darah Yesus yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus cakap mengajar. Perdamaian itu dilakukan bukan karena hebat kita, bukan karena kita orang yang patut sebenarnya diselamatkan, tidak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Pendamaian itu, pendamaian kita dengan Allah. Dan sebagai orang yang percaya, kita juga wajib membawa berita pendamaian ini kepada dunia yang belum mengerti. Yang keempat, terakhir kata firman Allah, benci kepada pengajaran suap. Ini penting kenapa? Satu kali saya melayani orang konglomerat dari Inggris sana. Jadi kemudian dia mau menikah di Sheraton, saya datang ke sana, lalu saya kemudian melihat file-filenya, lalu kemudian saya melihat ya memang secara negara mereka sudah sah, tetapi saya berkeyakinan sekali bahwa orang yang seperti itu, Alkitab katakan mereka akan kalau dinikahkan kembali, maka mereka akan berbuat zina juga, hal yang sama. Jadi saya tidak menerima. Jadi ditanya kepada saya, how much money do you want? Jadi berapa banyak uang yang kau inginkan? I don't care about your money, I care about your soul. Repent, bertobat. Saya tidak tahu siapa akhirnya memberkati, tetapi saya diminta untuk memberkatinya, karena dia pikirkan ini kan di Indonesia, bukan di luar negeri. Tetapi saya mengerti firman Allah, nggak tahu kalau orang-orang lain. Tetapi saya betul-betul tidak menerima, walaupun ditawari uang. Ketika seorang hamil di luar nikah, lalu kemudian saya diminta untuk menikahkan, saya juga menolak. Karena jalan-jalan pintas yang mau dilakukan. Atau seseorang yang mencoba mempengaruhi saya sampai pada akhirnya saya dipecat dari organisasi saya karena saya tidak mau melakukan. Kita tidak perlu apapun akibat dari segala sebagai utusan Allah. Tadi pagi kan saya sudah berkata, utusan Allah itu harus setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuannya. Harus melakukan yang baik. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuannya. Walaupun Tuhan dunia ini dia punya pengaruh, punya uang, punya kekuasaan, punya segala-galanya mungkin. Yang bisa menjerumuskan Anda. Tapi saya mau katakan, kita harus tetap pilih untuk
setia kepada Tuhan. Itu sebabnya dia harus benci kepada pengajaran-pengajaran suap. Justru banyak orang yang mendekatkan diri kepada pengajaran-pengajaran suap. Saya mau katakan dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya bertobat. Sebagai utusan Allah, kita harus setia kepada panggilan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan ingatlah, kau sebagai utusan Allah, orang lain melihat. Saya sudah sering kali mengatakan kita bagaikan hidup di akuarium kaca. Kemana saja kita berenang di sekitar akuarium kaca itu, orang melihat. Ya, begitu rupa. Dan mereka dapat menyoroti segala perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kalau kita memiliki takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, cakap mengajar, dan benci kepada pengajaran suap, saya yakin dan percaya kita akan tetap enjoy saja menikmati hidup ini. Karena apa? Kita tidak menyimpan sesuatu yang mengakibatkan kita bisa didakwa, dituduh. Dan itu sebabnya pentingnya takut akan Tuhan itu. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari segala jerat-jerat maut, kata firman Allah dalam Amsal 14 ayat 26, 27 itu. Dan itu sangat luar biasa. Jadi biarlah kita menjadi utusan yang betul-betul memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menjadi utusan-utusan yang Engkau berkati, dan biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kalau engkau sakit, kan saya mau berdoa bagimu. Kenapa saya terus mau berdoa bagi orang-orang sakit? Karena saya melihat orang-orang sakit yang hari-hari ini, dan beberapa waktu saya sudah menyampaikan bagaimana kerinduan Tuhan bagi kita semuanya untuk tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan mari, kalau engkau orangnya, saya mau berdoa, yakin dan percaya Tuhan tidak mengenal ruang, jarak maupun waktu ketika kita bersama-sama berdoa dan engkau menyambutnya. Kita sepakat Tuhan mampu datang kepada menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih, dan taruh tanganmu ke atas satu dan satu, tumpangkan tangan kalau yang lain menumpangkan tangan kepada yang sakit, ataupun engkau sedang menjaga, berdoa bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, dimanapun mereka yang sakit ini, di rumah-rumah, di camp-camp, ataupun di barak-barak Tuhan, atau di mana saja mereka, di rumah sakit, di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahan-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau mau menjamah mereka. Bagi engkau yang mengalami masalah dalam hidupmu, mari engkau datang kepada Tuhan, engkau menyerahkan kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, saya akan berdoa bagimu. Dan Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, ulurkanlah tangan dan belas kasihanmu kepada mereka, jauh sesuai dengan kebutuhan mereka, kuatkan mereka sehingga mereka cakap menanggung segala penderitaan mereka, sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Mantap, mantap, mantap.